Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 1 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang bekerja sama dengan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Judul bacaan renungan pagi hari ini, Kemitraan yang Menyenangkan dengan Allah. Ayat inti diambil dari Yesaya 44, ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Allah bekerja melalui orang yang dikehendakinya. Dia terkadang memilih instrumen yang paling sederhana untuk melakukan pekerjaan terbesar, karena kuasanya dinyatakan melalui kelemahan manusia. Kita memiliki standar kita. Dengan itu, kita menyatakan satu hal yang besar dan yang lainnya kecil. Tetapi Allah tidak menetapkan menurut aturan kita. Janganlah kita beranggapan bahwa apa yang besar bagi kita harus besar bagi Allah, atau apa yang kecil bagi kita harus kecil baginya. Bukan bagian kita untuk menilai bakat kita atau memilih pekerjaan kita. Kita harus memikul beban yang Allah tetapkan, memikulnya demi Dia, dan selalu bersandar kepadanya untuk kelegaan. Apapun pekerjaan kita, Allah dimuliakan dengan pelayanan yang sepenuh hati dan gembira. Dia senang ketika kita menjalankan tugas kita dengan rasa syukur. Bersukacita bahwa kita dianggap layak untuk menjadi rekan sekerjanya. Christ Object Lesson, halaman 363. Kristus menerima, dengan sangat gembira, setiap agen manusia yang berserah kepadanya. Dia membawa manusia ke dalam kesatuan dengan yang ilahi, agar dia dapat menyampaikan kepada dunia misteri kasih yang menjelma itu. Bicarakan, doakan, nyanyikan, beritakanlah kabar kemuliaannya kemana saja, dan teruslah memberitakannya ke seluruh dunia. Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 44. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Mengenai pekerjaan Allah, Roh Nubuat berkata dalam Messages to Young People halaman 47 paragraf 2 berbunyi, pekerjaan keagamaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang muda dan kepada semua orang dari segala usia menunjukkan rasa penghargaannya kepada mereka sebagai anak-anaknya. Dia memberi mereka pekerjaan pemerintahan sendiri. Dia memanggil mereka untuk ikut serta bersamanya dalam pekerjaan besar, penebusan, dan yang mengangkat. Allah mau kita semua turut berpartisipasi dalam pekerjaannya, yaitu pekerjaan untuk keselamatan jiwa-jiwa, sebagaimana Dia bekerja sama dengan anaknya. Sebab itulah wujud rasa penghargaannya kepada kita sebagai anak-anaknya. The Youth Instructor Januari 25 tahun 1910 paragraf 10 menyatakan, seperti seorang bapa mengajak anaknya ke dalam kemitraan dalam bisnisnya, demikian pula Tuhan mengambil anak-anaknya ke dalam kemitraan dengan dirinya sendiri. Demikianlah Allah Bapa bekerja sama dengan anaknya dalam pekerjaan penebusan,
demikian juga kita dapat bekerja sama dengan Allah dalam pekerjaan menyelamatkan yang hilang. Itu sebabnya Yesus berkata dalam doanya kepada Bapanya dalam Yohanes 17 ayat 18 berbunyi, "Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Jadi, Bapa utus anaknya dan anak Allah mengutus kita. Karenanya siapapun kita dapat bekerja sama dengan Allah melalui anaknya. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 421, paragraf 3. Manusia berdosa, bertobat, diampuni, dibersihkan, dan dikuduskan, dibawa ke dalam kemitraan dengan Allah melalui anaknya. Mengapa harus melalui anak Allah baru kita dapat bekerja sama bagi Allah? Karena The Youth Instructor tanggal 25 Januari tahun 1910 paragraf 11 melanjutkan, tetapi ada kebutuhan positif untuk tetap dekat dengan Yesus. Dia adalah kekuatan dan efisiensi dan kuasa kita. Kita tidak bisa bergantung pada diri sendiri untuk sesaat pun. Kita tidak dapat bekerja di luar Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Hanya bersama dengan Yesus kita dapat bekerja dan bermitra dengan Allah Bapa. Karenanya, perhatikan nasihat Roh Nubuat berikut ini dalam bekerja sama dengan yang ilahi. Selected Messages buku kedua halaman 211 paragraf 3 menyatakan, mereka tidak mengakui prinsip-prinsip dan syarat-syarat yang harus mengatur agen manusia bekerja sama dengan yang ilahi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak seorang pun yang tidak mengambil bagian dalam kasih yang rela berkorban ini bersedia bekerja untuk Allah. Artinya, untuk dapat bekerja sama dengan Allah, kita harus mau berkorban. Allah sendiri rela mengaruniakan anaknya untuk keselamatan kita. Terlebih lagi kita harus rela memberikan seluruh hidup kita bagi Allah dalam bekerja menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 184 paragraf 3. Kristus menerima, dengan sangat gembira, setiap agen manusia yang berserah kepadanya. Dia membawa manusia ke dalam kesatuan dengan yang ilahi, agar dia dapat menyampaikan kepada dunia misteri kasih yang menjelma itu. Bicarakan, doakan, nyanyikan, beritakanlah kabar kemuliaannya kemana saja, dan teruslah memberitakannya ke seluruh dunia. Misteri kasih yang menjelma itu adalah Yesus Kristus, yang Allah Bapa karuniakan bagi keselamatan kita. Dan kita dapat mengabarkannya kepada dunia hanya dengan bekerja sama dengan Allah melalui anaknya. Inilah kemitraan yang menyenangkan. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar menjadi pekerja-pekerja Allah Bapa dalam menjangkau jiwa-jiwa dan menuntun mereka semua kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami untuk bekerja sama dengan Allah dan bekerja sama dengan Engkau ya Bapa hanya melalui satu jalan, satu cara, yaitu bekerja sama dengan anak-Mu. Dan untuk bekerja sama dengan Kristus, kami harus mau untuk tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud Yesus tinggal dalam kami dan kami dalam Yesus.
Dan itulah cara satu-satunya untuk kami dapat bekerja dan menjadi mitra-Mu, ya Bapa. Sebab di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kiranya Engkau gunakan kami untuk menjadi alat-Mu menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.